Halo sahabat Bunda dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Bunda Podcast Show bersama saya Dr. Danti dan Dr. Agustin. Hai. Serta sudah hadir bersama kami narasumber kita, Dr. Bonar Marbun, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Podcast kita kali ini dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada tanggal 13 Maret 2025 dengan tema Are you kidney okay? Detect Early, Protect Kidney Health. Selamat pagi dokter. Pagi dok. Pagi semua. Terima kasih loh dok, dalam kondisi yang benar-benar sibuk ya dok, bisa Ya, bergabung bersama biasa. kami hari ini 1 Makasih. jam ke depan ya dok. Makasih kesempatannya. Terima kasih banyak juga dokter, kami bisa ngobrol-ngobrol dengan dokter. Jadi Oke. dokter Agus, kita hari ini membahas tentang Iya, jadi kita nih berangkat dari banyak pertanyaan pasien nih dok. Kira-kira gimana sih cara mendeteksi penyakit ginjal dari hasil lab dok? Kebetulan hari ini juga kita mendedikasikan untuk memperingati Hari World Kidney Day dok, atau Hari Ginjal Sedunia yang akan diperingati pada bulan Maret ya dok? Iya, bulan Tanggal 13 Maret, Minggu kedua biasanya. Siap. setiap hari Bulan Kamis. Maret, hari Kamis. Hari Kamis ya. Oke, siap. Oke, dok. Jadi mungkin boleh dok diedukasi dulu. Apa sih dok pentingnya ginjal, peranan ginjal di dalam tubuh kita dan fungsinya itu apa? Boleh dok. Baik. Jadi gini, kalau untuk fungsi ginjal itu sebenarnya yang paling orang sering dengar itu adalah fungsi ekskresi atau fungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Jadi metabolisme dalam tubuh itu kan banyak ya. Salah satunya adalah membuang dari sisa metabolisme protein yang paling penting untuk ginjal. Nah, setelah itu ada lagi yang lain di samping fungsi ekskresi adalah fungsi dari pengaturan asam basa, pengaturan elektrolit, pengaturan tekanan darah, dan menghasilkan hormon. Salah satunya adalah hormon untuk membentuk sel darah merah atau untuk mengatur tekanan darah. Itu semua bagian dari fungsi ginjal secara keseluruhan di dalam tubuh manusia secara umum ya. Itu kira-kira yang bisa. Jadi pada saat dia rusak atau gagal atau tidak bisa bekerja, Kalau tidak bisa bekerja artinya beberapa fungsi yang tadi itu akan terganggu. Yang paling sering kita lihat itu gangguan ekskresi. Artinya kalau dia tidak bisa mengeluarkan urin ke dalam urin keluar, artinya akan menumpuk di dalam tubuh. Nah, itu yang akan menyebabkan racun di dalam tubuhnya mengganggu fisik secara keseluruhan. Dan itu kadang-kadang kalau pasiennya masih bisa berkompensasi, itu keluhannya tidak ada. Nah, setelah mulai kompensasinya tidak terjadi, baru muncul keluhan. Makanya sering jadi pertanyaan sama pasien kepada kita kan, apa sih gejala dari awal gangguan gitu ya, dok? Gejala awal dari gangguan ginjal? Itu sama sekali sulit untuk dijawab kalau pasien itu masih gangguannya masih ringan ke sedang gitu. Kalau udah berat baru keluhannya jelas. Oke, dok, berarti kan baru ketahuan nih, baru ada gejala pada saat tahap akhir ya dok ya, pada Betul, saat udah betul jelek sekali. banget dok, Ya. sampai udah ngedrop atau bahkan kondisinya kritis ya dok Ya, ya. betul. Nah, bagaimana sih dok cara untuk mendeteksi penyakit ginjal ini dari awal, mungkin dari lab mungkin dok, bisa nggak dok? Ya, justru itu masalahnya yang kita alami secara secara praktis klinis sehari-hari ya. Kita nggak akan mungkin kita melakukan deteksi dini kalau kita tidak melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan laboratorium itu sebenarnya sederhana sih. Ada pemeriksaan urin lengkap misalnya. Urin lengkap cukup karena orang tidak nyeri ya, tidak disuntik, tidak diambil darahnya gitu ya. Dengan mengeluarkan air kencingnya sedikit saja kita bisa nilai ada gangguan ginjal atau tidak. Tapi memang untuk konfirmasi kita perlu lakukan pemeriksaan darah seperti fungsi ginjal, urium kreatinin, itu salah satu pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menilainya. Oke, nah balik lagi ke urin tadi dok. Jadi tuh beberapa orang awam, teman-teman, Ya. keluarga itu paling sering tuh pipi saya warnanya putih, oh berarti ginjal saya bagus. Atau kadang-kadang kuning atau Ya. seperti teh. Ya. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu indikator penilaian ginjal kita sehat atau tidak dok? Betul, saya setuju sekali. Justru sekarang itu pemeriksaan urin itu kita bisa menilai dari warna. Makanya kalau yang sering di kita itu kan di bandara kalau nggak salah ya, atau mungkin di toilet-toilet yang cukup
baik gitu. Kalau kita berkemih itu ada indikator warna, level-levelnya dok ya. mulai Oke. dari kuning sampai ke arah kecoklatan pekat itu, Sampai pekat. ada sampai kemerahan itu artinya memang warna itu menggambarkan beratnya penyakit yang terkait dengan penyakit ginjal kronik. Ya, jadi kalau makin gelap warnanya artinya udah ada gangguan. Jadi makin bening dia, artinya dia ginjalnya bekerja dengan cukup baik. Oke. Gangguan dan kekurangan cairan itu bisa Ya, itu hampir sama. Sama ya, Dok, ya? Jadi salah satu gangguan ginjal itu akan terkait dengan cairan. Kalau kekurangan cairan itu namanya dehidrasi. Jadi kalau misalnya orang normal nih olahraga maraton tanpa dia mengkonsumsi air yang cukup, dia akan mungkin terjadi dehidrasi. Nah, itu air kencingnya kalau dia berkemih pasti akan lebih pekat dibandingkan orang yang tidak olahraga maraton berat gitu. Oke, berarti tidak bisa disambungkan dengan orang yang olahraga maraton kan banyak keluar keringat. Jadi saya tidak buang air kecil. Itu salah ya, Dok ya? Ya, salah. Berarti harusnya walaupun Iya. nggak berkeringat tetap ada Iya. urin yang dikeluarkan. Ya, jadi gini, kalau orang awam itu yang melihat bahwa ada gangguan berkemih itu sebenarnya kompensasi tubuhnya manusia itu sudah ada, tandanya udah ada. Kalau dia rasa haus, artinya cairan di dalam tubuh pasien atau orang tersebut itu berkurang. Dengan dia merasakan ada rasa haus, dia harusnya segera untuk minum. Pada saat dia menahan minum, artinya kencing yang keluar itu akan makin pekat. Itu yang paling gampang sih sebetulnya dilihat sehari-hari. Jadi nggak sulit sih sebetulnya. Oke, dok, kadang-kadang orang bilang saya kok banyak minum tapi kok pipis saya berkurang ya, bahkan pipisnya cuma sedikit. Nah, itu jadi tanda-tanda masalah ginjal nggak sih, dok? Bisa iya, bisa tidak. Oke, gimana Kalau tuh, dok? ya, artinya memang ada penyakit dasarnya yang paling sering. Ya, tapi kadang-kadang memang ada juga sih penyebab gangguan ginjal itu tidak diketahui. Tapi sebenarnya kalau dari data di kita itu hipertensi dengan kencing manis itu yang mendominasi gangguan ginjal. Jadi kalau orang tersebut ada penyakit tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, hipertensi dengan kencing manis, kita sih harusnya berasumsi ada gangguan. Kalau sudah ada seperti yang Dr. Agustin bilang, udah mulai berkemihnya berkurang, wah harus hati-hati. Itu tanda-tanda ya, dok, Tanda. ya. Harus konsul ke dokter Bonar berarti ya, dok ya. Selalu ahli penyakit dalam, dokter ginjal bisa menjawab. Siap, dok. Terus, Dok, kan sekarang orang-orang itu bukan tidak aware ya, lebih ke tidak peduli. Nah, tapi nanti kalau sudah sakit, sudah ada keluhan, baru dia berobat ke dokter. Biasanya pada pasien-pasien untuk saat sekarang ini, Dok, pasien dengan gangguan ginjal itu bisa dari usia berapa? Wah, itu pertanyaan yang sulit dijawab sih sebetulnya, karena penyakit ginjal itu sama dengan penyakit yang lain, bisa menyerang semua usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa, termasuk sampai orang tua. Jadi nggak ada pembatasan usia. Jadi penyakit dasarnya itu mulai dari usia muda sampai akhir itu yang terkait dengan kencing manis maupun dengan darah tinggi. Kalau di anak mungkin ada, tadi juga saya melihat pertanyaan mengenai genetik juga ada pengaruhnya untuk penyakit ginjal kronik. Yang paling sering selain hipertensi dan diabetes berarti apakah ada hubungan dengan lifestyle, Dok? Bisa ya. Jadi kalau lifestyle itu seperti misalnya orang yang menahan kencing gitu. Contoh nih, ini contoh ya, tapi bukan untuk Tidak pasti ya, Dok. untuk menjadi generalisasi ke semua orang. Menahan kencing itu bisa menyebabkan infeksi. Terutama wanita itu kan paling sering menahan kencing. Jadi kalau infeksinya itu berulang, itu infeksinya akan naik ke ginjal dan itu yang akan menyebabkan gangguan ginjal. Itu salah satu loh, tapi ada penyebab-penyebab yang lain yang menyebabkan gangguan ginjal. Pola makan juga ngaruh ya, dok ya? Bisa, pola hidup namanya. Jadi kalau pola makan itu kan sekarang yang jadi masalah itu apa ya namanya, makanan yang diproses yang sangat ultra Proses food ya tuh, dok. Ya, itu juga pengaruhnya banyak. Karena apa? Makanan itu misalnya protein, kalori yang isinya dikonsumsi oleh orang tersebut, itu suplemen yang lain banyak gitu. Itu mungkin hanya 50%. Nah, 50%-nya sebagai pengawet,
untuk mempertahankan Kualitas kualitas makanannya, Dok, makanannya ya. itu mungkin Oke. bisa sampai 40-50%. Jadi konsumsi yang kita makan itu hanya 50% dan itu akan mempengaruhi secara tidak langsung, secara bertahap makin lama yang akan menyebabkan gangguan ginjal. Zat-zat yang berpengaruh sekali ke ginjal itu seperti apa, Dok? Wah, itu kalau sampai saat ini sih biasanya yang kita yang kita asumsikan mengganggu fungsi ginjal itu adalah pengawet makanan atau pewarna. Yang paling sering sih pewarna ya. Kan ada laporan beberapa waktu yang lalu makanan tertentu diberikan warna supaya lebih menarik. Nah, itu juga mengganggu fungsi ginjal. Tapi yang paling sering sekali sih saat ini adalah pengawet. Karena kan sekarang kan banyak makanan disimpan di dalam freezer lama. Frozen food kalau kita bilang, Dok. Frozen food. Saya nggak usah sebutin namanya, saya nggak. Pokoknya disimpan lama untuk kebutuhan 1 minggu, kan biasanya begitu ya, terutama ibu-ibu kan beli makanan untuk mingguan, bulanan. Nah, itu kan kalau disimpan di dalam tempat tertentu itu harus ada pengawetnya biasanya. Dan itu yang jadi masalah. Bisa juga kan kita dewasa muda ini kan sering banget ya sibuk kerja, terus juga cari yang cepat maunya gitu, Dok. Ya, Tinggal beli junk food, betul, Dok. Itu semua sebenarnya problem itu. Tapi ya bagaimana caranya, ya kita harus bisa mengurangi lah konsumsi tersebut. Betul, Tapi Dok. emang akan terkait dengan kesempatan kita untuk mempersiapkan makanan di rumah sih sebetulnya. Itu problem sih. Siap. Oke, Dok, saya izin balik lagi nih, Dok. Kalau dari hasil urin, Dok, nah kira-kira hasil seperti apa sih, Dok, yang menandakan oh ini ada masalah ginjal nih? Ya, kalau lihat dari urin lengkap, yang paling gampang itu adalah albuminuri, ya, atau protein di dalam urin. Itu yang paling gampang sih. Jadi kalau ada albumin di dalam urin, itu kaitannya dengan protein yang bocor di dalam air kencing. Itu udah mulai tanda ada gangguan ginjal. Ditambah lagi kalau seperti yang saya sebutkan tadi, penyebab dari gagal ginjal itu adalah kencing manis kan. Artinya kalau di dalam air kencingnya itu ada glukosa atau reduksi positif, itu udah tanda itu. Dan itu yang seringnya terjadi tanpa ada keluhan. Jadi memang pemeriksaan urin lengkap itu sebenarnya kewajiban seharusnya. Kalau kami dari bagian kesehatan kan selalu mencanangkan kalau untuk general check up, urin lengkap itu yang paling utama untuk dikerjakan di samping pemeriksaan yang lain. Kalau tidak dilakukan itu, kita tidak tahu ada gangguan atau tidak. Sederhana sih sebenarnya, nggak sakit. Udah mudah ya, Dok ya? Mudah. Urinalisis mudah, tinggal pipis gitu ya, Dok ya? Perlu ada persiapan nggak sih, Dok? Misalnya mungkin puasa ngaruh nggak sih, Dok, ke pipisnya gitu? Enggak ya, Dok ya? Kalau pemeriksaan gula darah, kolesterol harus puasa. Kalau air kencing gampang, kapan aja diperiksa bisa. Iya, nggak harus pagi, siang, sore, enggak ya, Dok? Kapan aja bisa ya, Dok? Anytime. Kalau darah, Dok, gimana, Dok? Kalau misalnya mau periksa fungsi ginjal dari darah, perlu puasa nggak, Dok? Karena banyak banget yang nanya nih, Dok. Ya, kalau untuk fungsi ginjal nggak perlu. Fungsi ginjal kapanpun bisa dilakukan pemeriksaan tanpa persiapan. Hanya memang ada orang-orang tertentu kalau udah dikontrol ya, maksudnya untuk kontrol fungsi ginjal misalnya, emang kadang-kadang kita harus bisa menghindari obat-obat yang mengganggu ginjal supaya akurasi dari pemeriksaan fungsi ginjalnya itu baik. Tapi itu nggak semuanya sih. Pada umumnya pemeriksaan fungsi ginjal kapan saja bisa kita kerjakan. Oke, Dok, kalau fungsi ginjal kan ada ureum, kreatinin, sama ada eGFR tuh, Dok. Kalau di lab tuh suka tulisannya eGFR gitu, Dok. Nah, itu bedanya apa sih, Dok? Kenapa bisa meningkat? Itu sering ditanya, Dok, pada pasien-pasien dirawat inap, di poli, di IGD gitu, Dok. Ya, kalau eGFR itu sebenarnya hasil pemeriksaan yang global ya. Kita hanya bisa berasumsi ini udah ada gangguan ginjal atau tidak. Kalau eGFR-nya kurang dari 60 itu mulai ada gangguan ginjal. Tapi kalau eGFR-nya masih di atas 60 itu masih relatif normal. Hanya yang jadi masalah itu memang kita menilai eGFR itu kan berdasarkan ureum dengan kreatinin. Kreatinin lah mungkin yang paling sering menjadi problem, terutama untuk pasien-pasien kita yang datang ke rumah sakit ya. Karena kreatinin itu gambaran yang stabil sebetulnya, dan dia berubahnya tidak terlalu cepat gitu. Tapi kalau ureum itu akan cepat. Tapi kalau fungsi ginjalnya normal itu sebenarnya tidak banyak pengaruhnya. Hanya kalau pasiennya sudah ada gangguan ginjal,
urium itu menjadi penanda bahwa dia ada gangguan yang serius pada saat dilakukan pemeriksaan atau tidak. Tapi kalau dia sudah fungsi ginjalnya normal, itu nggak ada masalah. Pasti urium kreatinin akan sesuai dengan range yang ada di dalam laboratorium. Hanya urium itu memang perbedaannya, urium itu akut ya, gambaran yang mendadak, sedangkan kreatinin itu gambaran yang sudah stable atau kronik. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan kreatinin, biasanya perubahannya tidak terlalu jauh gitu. Tapi kalau urium itu bisa jauh, misalnya contohnya hari ini kita periksa 30, terus minggu depan bisa sampai di atas 80 atau di atas 100 karena ada terkait dengan gangguan ginjal. Tapi kalau fungsi ginjalnya normal nggak ada pengaruhnya. Sedangkan kreatinin lebih stabil. Jadi kalau perubahannya antara 1 sampai ke 1,5 itu biasanya range yang relatif normal. Tapi memang tergantung laboratoriumnya juga. Ada yang laboratorium kreatinin itu di atas 1,2 dianggap gangguan gitu ya. Tapi kalau di laboratorium lain 1,1 sampai 1,2 masih normal. Jadi tergantung pemeriksaan karena memang kitnya akan berbeda. Nah ini kan ya salah satu juga momok di masyarakat kan dok, cek lab, lihat kreatinin 1,2, 1,3 itu pasti nanya, bukan cuma ke dokter yang langsung ke spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, tapi kita dokter umum ini juga ditanya, apalagi orang tua ya dok yang paling itu, ini gimana saya sakit ginjal atau itu kapan dok? Kapan batas kita benar-benar tahu kalau ini sudah mulai masuk ke kategori sakit atau ya udah kita akan monitor dulu, mungkin beberapa bulan ke depan akan ada pemeriksaan lagi gitu. Ya, jadi identifikasi yang pertama harus kita lakukan itu yang pertama adalah mencari penyebab, bukan penyakit ginjalnya, penyebab di luar penyakit ginjal, yang itu yang saya sebutkan tadi berdasarkan data di Indonesia ya, Riskesdas kita. Yang pertama kan hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga bisa penyakit infeksi saluran kemih, yang keempat bisa penyakit autoimun, terus penyakit yang lainnya genetik atau polikistik dan itu lain sebagainya. Itu sebagai penyakit penyerta dari penyakit ginjal kronik. Kalau ketahuan ada seperti itu, kita harus telusuri dulu itu penyakit itu sampai seberapa jauh beratnya penyakit. Misalnya hipertensinya sudah berapa lama, sudah berapa banyak obat yang dikonsumsi, ada nggak obat-obatan yang mengganggu ginjal, itu yang perlu ditanyakan yang pertama. Nah yang kedua, kadang-kadang pasien itu datang dengan gangguan ginjal tanpa ada penyebab penyakit yang tadi. Nah yang seperti itu memang nggak terlalu banyak sih, itu hanya 30% atau mungkin ya 40% paling tinggi yang tidak diketahui penyebabnya. Nah yang seperti itu memang agak sulit kita mengetahui ini gangguan ginjalnya sudah kronik atau tidak. Itu perlu pemeriksaan yang lebih lanjut lah. Tapi sebenarnya prinsipnya pemeriksaan urium kreatinin itu tidak bisa dilakukan hanya satu kali, itu intinya. Kalau pemeriksaan urium kreatinin harus berkali-kali. Kalau yang kronik artinya minimal 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tapi kalau dia ada gangguan akut seperti saya sebutkan tadi, ada penyebab di luar ginjal atau ada diare, ada kekurangan cairan, ya mungkin 1 minggu kemudian kita harus cek lagi apakah benar pemeriksaan ini seperti yang sebelumnya atau tidak. Nanti kalau ada perubahan yang drastis akan berbeda pendekatannya. Kalau obat-obatan ada pengaruh nggak ya dok? Ada. Justru obat-obat yang paling banyak di masyarakat itu obat-obat pegelinu. Seperti Sering apa? Piroxicam, natrium diklofenak, ya dengan turunannya itu, kalau itu dikonsumsi secara rutin itu akan mengganggu ginjal di kemudian hari. Apalagi orang tua ya. Orang tua kan lebih rentan pegelinu gitu ya. Nah itu konsumsi obat seperti itu yang sering mengganggu ginjal. Makanya harus hati-hati dengan obat-obat yang tanpa diresepkan oleh dokter. Berarti kalau misalnya, karena beberapa pasien kayak hipertensi atau gula itu kan emang harus minum obat rutin. Betul. Rata-rata takut nanti akan berefek, nanti ginjalnya rusak. Betul sekali. Itu salah satu cara untuk membantu agar tidak terjadi kerusakan pada ginjal ya dok. Justru yang harus dijauhi itu obat-obat penghilang rasa sakit. Jadi kalau kembali lagi ke penyakit dasarnya, kalau kencing manis maupun darah tinggi, ini dua hal ini yang jadi masalah sih sebetulnya. Jadi obat-obat tersebut emang harus dikonsumsi seumur hidup, nggak bisa kita stop. Nah
masyarakat akan berasumsi kalau rutin seumur hidup pasti ganggu ginjal. Sebenarnya tidak akan ganggu ginjal kalau dia kontrol. Itu sih sebenarnya. Kalau kita monitor dengan baik, dokternya akan mengantisipasi ini ada perubahan gangguan ginjal nggak. Kalau ada perubahan gangguan ginjal kan obatnya bisa disesuaikan atau diganti dengan obat yang lain yang setara untuk pengobatan hipertensi maupun kencing manisnya. Itu yang sering jadi masalah sih sebetulnya di masyarakat. Oke, ini menarik nih dok. Kan tadi kita harus periksa fungsi ginjal ya dok pada pasien yang dengan diabetes ataupun hipertensi atau keduanya. Nah kira-kira seberapa sering sih dok harus periksa dok? Apakah setiap bulan sama dokter nih harus periksa terus setiap bulannya pas kontrol harus ada hasil atau gimana dok baiknya? Ya kalau ditanya baiknya sih sesering mungkin sih sebetulnya. Kalau penyakit kronik minimal 1 bulan sampai 3 bulan sekali harus dilakukan pemeriksaan. Itu guideline internasional menyarankan seperti itu. Yang kita anggap sebagai faktor risiko biasanya dengan pemeriksaan laboratorium yang kita anjurkan untuk fungsi ginjal maupun pemeriksaan yang terkait itu regularly ya antara 1 sampai 3 bulan. Itu kewajiban sih. Kalau enggak gangguan ginjal itu tidak ada keluhan, itu yang jadi masalah. Jadi silent gitu ya dok ya? Silent killer. Ya mirip lah. Sebenarnya pemeriksaan itu kalau pasien-pasien kita masuk ke dalam program kesehatan asuransi itu kan ada programnya tuh. Yang saya tahu sih general check up itu minimal 1 tahun sekali ya. Kalau itu dikerjakan saya kira pasti akan terdeteksi gangguan ginjal. Makanya pemeriksaannya harus dilakukan secara rutin dan konsisten, itu aja sih yang penting. Oke, dokter izin dok, ada pertanyaan nih dok dari sahabat-sahabat Bunda di rumah atau dimanapun ya. Ini yang menarik nih dok. Bagaimana cara menaikkan IGFR? Karena saya rasa nilai IGFR saya rendah. Nah, itu gimana dok cara menaikkannya dok? Iya ya, kembali lagi ke penyakit dasar sih sebetulnya ya. IGFR itu kan hanya gambaran global, itu yang saya bilang tadi di awal. Bahwa fungsi ginjal itu akan dinamis berubah kalau faktor risiko atau penyakit penyertanya belum dikontrol. Seperti misalnya contohnya diabetes lah. Diabetes itu kan banyak obat yang harus diberikan dikonsumsi. Betul dok. Nah pada saat dia mengkonsumsi obat tersebut, mungkin IGFR-nya akan turun karena gula darahnya belum terkontrol, tekanan darahnya belum terkontrol. Pada saat terkontrol, kalau dia masih gangguannya baru ya atau yang kita sebut sebagai gangguan yang akut, dia akan kembali lagi ke IGFR yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau sudah lama, udah kronik gitu ya, dan sudah ada gangguan di ginjalnya, ya biasanya untuk menjadi kembali normal agak sulit ya. Itu harus kita teliti lagi atau kita kaji lagi, ada nggak faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi fungsi ginjal. Berarti kalau misalnya baru awal-awal ya dok ya, harus tunggu dulu nih reaksi obatnya dok. Betul. Respon tubuh terhadap dirinya gitu ya, terhadap obatnya gitu. Kalau dia rutin minum obat, rutin check up, mungkin akan meningkat ya dok tadi IGFR-nya. Makanya penting banget untuk deteksi dari awal ya dok, ketika sudah terdiagnosis dikatakan hipertensi diabetes harus rutin check up ya dok. Setuju ya sekali. Jadi biar outputnya atau hasilnya juga maksimal, optimal gitu ya dok ya. Baik. Oke. Terus yang kedua dok, apakah ibu hamil dengan gagal ginjal kronik stadium 2 dapat mewariskan gen gagal ginjal juga ke anaknya? Tadi yang masalah genetik nih dok. Ya, saya kira ya secara genetik sih mungkin aja terjadi ya, karena kemungkinan namanya ya, karena ada genetik tertentu yang gangguan ginjal pada orang tuanya atau pada ibunya bisa diturunkan kepada anaknya pada kehamilan tersebut. Makanya pada saat kita menemukan ibu hamil dengan gangguan ginjal, sebaiknya sih melakukan pemeriksaan dengan lengkap ya, bukan hanya dokter kebidanan tapi ke dokter penyakit dalamnya juga ikut serta di dalam pengelolaan pasien tersebut. Masih ada kemungkinan ya dok? Kemungkinan ya. Tapi bisa tidak juga bisa ya tidak, dok? karena kan kalau kemungkinan itu kan namanya persentasi ya. Bisa persentasinya hanya 10%, 20%. Tapi kalau sampai 90% itu artinya kita udah yakin banget bahwa ada kemungkinan terjadi. Ya, tapi kalau hanya 10-20% meskipun kecil, tapi kalau kita abaikan dan kita tidak melakukan antisipasi pemeriksaan laboratorium, ya kita bisa kaget-kaget mendapatkan hasil
di kemudian hari terjadi gangguan. Lanjut Dokter Agustin. Oke, nih pertanyaan yang ketiga dok, apakah itu mikroalbuminuria? Nah, dan kenapa sih dok penting untuk dideteksi penyakit ginjal pada penderita diabetes? Tadi sebenarnya udah sempat disinggung ya dok, mungkin boleh dijelaskan lagi nih dok. Ya, baik. Itu juga pertanyaan banyak yang kita dapatkan ya. Mikroalbuminuri itu yang saya sebutkan tadi itu salah satu pemeriksaan yang kita dapatkan dari urinalisis. Ya, jadi sangat sederhana, tapi sangat bermakna untuk kami nih, untuk kami yang kerja di kesehatan. Kalau kita menemukan adanya mikroalbuminuri, sebenarnya bisa dibagi dua nih. Bisa dia itu sehat, bisa juga abnormal. Nah, kalau yang sehat itu akan terkait dengan olahraga berat, ya, atau mungkin ada infeksi gitu ya, dan mungkin juga karena obat-obatan yang berlebihan tadi, obat pegelinu ya pada saat itu. Tapi dengan di luar itu dengan yang kondisi yang sakit, nah itu berarti kita harus mendeteksi penyakit penyertanya. Misalnya dia mempunyai riwayat kencing manis gitu ya, atau mempunyai riwayat penyakit autoimun gitu, ada mikroalbuminuri. Artinya kita harus mengantisipasi bahwa ini ada sesuatu yang terganggu di ginjalnya, bukan hanya penyakit autoimunnya, bukan hanya penyakit diabetesnya. Dan itulah kerjasama dengan teman-teman kita di bagian penyakit kencing manis, di penyakit autoimun ya, itu divisi atau departemen yang lain yang terkait akan mengelola bersama dengan bagian kami. Jadi itu satu tanda sih sebetulnya. Mikroalbuminuri itu yang menjadi titik awal untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi atau kalau bisa untuk mencegah terjadinya gangguan ginjal di kemudian hari. Saya kira itu. Dan itu udah masuk program kesehatan sih sebenarnya di fase 1 itu sudah rutin dikerjakan. Semua orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan urinalisis itu udah menjadi paket yang harus dikerjakan. Kita beralih ke Instagram dok, sudah ada beberapa pertanyaan. Banyak nih dok. Salah satunya dari Dokter Amir nih dok. Pertanyaan dari Dokter Amir dok, apakah untuk MCU itu cukup sekali setahun atau adakah batas umur tertentu sehingga bisa dilakukan lebih awal? Menarik nih dok. Ya, ini sebenarnya jawabannya akan terkait dengan program kesehatan atau dari guideline ya, atau rekomendasi internasional. Sebenarnya secara internasional sendiri itu umur produktif namanya. Kalau umur produktif itu artinya umur orang yang sudah melaksanakan pekerjaan profesional ya. Jadi umur 20-30 gitu ya. Itu sebenarnya selayaknya dilakukan pemeriksaan general check up. Jadi kalau titik poinnya itu di atas umur 30 tahun, dia pasien tersebut atau orang tersebut wajib melakukan general check up. Hanya masalahnya kan orang ini atau pasien itu merasa sehat, terutama kita lah. Kita kan masih merasa kalau sakit baru berobat. Kalau orang sehat boro-boro katanya. Lebih baik kita mengkonsumsi yang lain lah, ngapain kita ikut general check up katanya kan begitu. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah sangat baik ya aturannya, mereka itu diwajibkan untuk melakukan general check up per tahun mereka lakukan. Dan kalau ada sesuatu biasanya mereka akan konsul ke bagian kami, ada gangguan ginjal atau tidak gitu ya, atau ada gangguan deteksi penyakit jantung. Ya pokoknya penyakit-penyakit non infeksi itu pasti akan terdeteksi melalui pemeriksaan general check up. Jadi kalau ditanya berapa kali atau mulai usia berapa tergantung rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Tapi secara umum sih kalau saya ditanya sih semua orang yang sudah melakukan pekerjaannya di kantor yang pekerjaannya mengurangi activity daily life-nya banyak di kantor, itu sebaiknya harus melakukan general check up. Nggak bisa dibantah itu, karena nggak akan mungkin terdeteksi penyakit non infeksi pada orang-orang yang bekerja di kantoran gitu.
Mungkin lebih ke kayak gula aja kita harus cek gula darah Oh, kan, Dok, iya, untuk iya, tahu. iya. Tensi juga kita Iya, harus tensi betul. sama seperti ginjal. Betul, Tahu betul. fungsinya ya berarti harus diperiksakan gitu. Iya, betul. Nggak harus nunggu umur 45 tahun sampai Ya, 50 tahun. biasanya ya, Dok. nunggu sakit dulu baru berobat, itu nggak benar. Minimal bengkak di kaki, Dok, biasanya baru tuh. Nah, itu Pasien udah datang, terlambat. berobat. Iya. Lama-lama sesek gitu ya dok ya. Atau sesak nafas. Atau Oke. udah nggak bisa pipis. Atau lemes dok. Nah kenapa sih dok pasien dengan penyakit ginjal tuh suka lemes dok? Kira-kira kenapa tuh dok? Ya, salah satu penyebabnya adalah kekurangan hemoglobin atau HB. Orang oke. yang gangguan ginjal itu kan kan salah satu fungsinya adalah memproduksi sel darah merah. Oke dok. Jadi kalau sel darah merahnya tidak berfungsi, HB-nya yang tadinya normal antara 12 sampai 14, dia turun kurang dari 10. Pasiennya biasanya mulai lemes tuh. Oke. Mulai tidak bergairah untuk bekerja. Nah, itu salah satu tanda. Dan biasanya datangnya bukan ke bagian ginjal sih. Biasanya ke general check up atau ke tempat lain lah yang terkait dengan keluhan beliau. Oke, dok ini berkaitan dengan hasil hemoglobin nih dok. Saya pernah ditanya dok, kira-kira kalau misalnya pasien gagal ginjal dengan HB-nya itu 7, itu perlu transfusi nggak dok? Itu banyak yang ditanya tuh dok. Ini udah masuk ke treatment ya, Dok, berarti bukan ginjal yang Ini sekalian nih dok, Iya, sekalian langsung- mumpung langsung. berhubungan nih dok. Jadi HB yang rendah itu ya ada dua kemungkinan nih, pasien itu bisa kompensasi lah namanya, adaptasi ya. Jadi pasien yang beradaptasi itu kadang-kadang nggak perlu dia transfusi ya. Kita koreksi dengan pemberian hormonal sendiri dia akan naik. Tapi ada yang rentan nih, yang rentan sedikit HB-nya turun aja dari 10 udah lemesnya luar biasa. Ya yang seperti ini memang kalau diizinkan memang yang terbaik adalah transfusi. Apalagi kalau orang tersebut bekerja cukup intens atau pekerja yang begadang, pekerja berat, Oke. itu sih saya kira harusnya sih memang transfusi pada saat dia mengalami Merasa lelah keluhan gitu, yang Dok, ya. lemas, berat atau tidak bergairah, itu memang harus transfusi saat itu. Tapi kalau udah beradaptasi, ada pasien kita sampai HB-nya 6 aja kadang-kadang, saya nggak merasa sakit, saya nggak mau berobat gitu. Padahal HB-nya udah rendah. Iya, Nah, dok. ada yang seperti Banyak jadi, gitu, Dok. jadi ekstrim sebelah kiri dan sebelah kanan itu terjadi di tempat kita dan terjadi setiap hari itu. Jadi tergantung pasiennya lah. Kalau pasiennya tidak kuat, memang sebaiknya sih transfusi itu jawaban yang paling gamblang bisa dilakukan. Tapi kalau dia masih bisa diberikan terapi, saya kira lebih bagus diberikan terapi. Tapi jangan lupa juga kita harus melihat ada nggak perdarahan gitu ya. Perdarahan misalnya buang air besarnya berubah warna dari warnanya jadi kegelapan gitu. Itu ada kemungkinan perdarahan di pencernaan. Oke. Nah, itu juga harus disingkirkan. Atau ada perdarahan di tempat lain yang kadang-kadang kita tidak aware gitu, tidak sadar tahu, ya, Dok, tidak ya. sadar. Ternyata ada perdarahan, ya itu juga bisa penyebab lain di samping penyakit ginjal kronik. Makanya perlu konsultasi dulu ya dok ya, Ya. karena kan beda cerita, beda tata laksana tentunya ya sekali, dok, ya. gitu. Jangan lupa ya sobat Bunda, konsul dulu di Rumah Sakit Bunda, Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. Dok, kita balik lagi ke IG nih, Dok, masih ada pertanyaan. Jika albumin selalu over di urin, bagaimana solusinya, Dok? Gimana, Wena? Kalau albuminnya selalu tinggi dari pemeriksaan urin, Ya berarti solusinya bagaimana? berarti itu ada kelainan itu. Kalau selalu tinggi, udah berobat belum? Berarti Bisa nggak emang ditanyakan itu? harus berobat ya, Dok ya? Saya kira itu ada kelainan itu. Ada kelainan di ginjal. Kalau memang itu menetap, jadi namanya persisten ya, persisten proteinuri, ya itu artinya ada kelainan. Tapi kalau muncul tiba-tiba karena yang saya bilang tadi, karena exercise atau karena olahraga, itu juga bisa terjadi. Olahraganya dikurangi, dia kembali normal bisa juga. Terus ada yang nanya obat nih, Dok. Apakah obat dapagliflozin bisa menaikkan eGFR? Oh, itu obat yang saat ini yang lagi tren ya. Sebenarnya kalau itu kan kaitannya dengan ini ya, dengan gula darah ya, dengan kencing manis. Kalau memang dia kontrol metaboliknya, itu intinya sih. Metabolisme tubuh itu dikontrol dengan obat tertentu. Pada saat yang bersamaan itu dia bisa kembali normal, tapi dengan catatan bahwa gangguannya masih baru ya. Tapi kalau udah lama ya enggak juga sih.
Kalau udah kronik, makanya yang kita sebut kronik itu kan lebih dari 3 bulan ya, penyakit dasarnya sudah mengidap penyakitnya lebih dari 3 bulan dengan gangguan ginjal, itu udah kembali normalnya agak sulit. Tapi kalau misalnya masih 1 minggu, 1 bulan, masih baru ketahuan, terus kita lakukan tata laksana yang baik, bisa kembali normal. Terus dok, kalau konsumsi jamu-jamuan, terus kadang-kadang kan kayak kemarin COVID, adalah tuh resep empon-empon atau apa herbal-herbal gitu ya dok, untuk menaikkan imunitas tubuh. Itu sebenarnya ada pengaruh juga nggak dok ke ginjal? Udah pasti ada, pasti ada. Jadi catatannya adalah kalau herbal itu tidak lagi direkomendasi untuk orang yang mengidap penyakit gangguan ginjal. Dan itu diakui oleh internasional, bukan hanya kita yang melarang, tapi internasional rekomendasinya herbal dilarang. Tapi bukan berarti saya anti jamu loh ya. Saya tidak anti jamu. Jadi sedangkan syarat fungsi ginjalnya normal, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi kalau udah ada gangguan ginjal, yang tadi kita pakai itu kan EGFR. Kalau EGFR-nya udah kurang dari 60 aja, harus hati-hati. Karena obat-obat herbal itu secara tidak langsung akan mempengaruhi pengeluaran dari ginjal dan itu akan mengganggu fungsi. Makanya kita nggak rekomendasi. Jadi kalau mau mengkonsumsi jamu-jamu gitu dengan syarat pemeriksaan ginjalnya udah ada sih, dengan normal oke, nggak ada masalah. Karena mungkin banyak juga sahabat Bunda di rumah tuh yang masih takut berobat ke dokter, katanya obat-obat dari dokter kan kimia. Jadi balik lagi nih ke tradisional. Sekarang sih pola hidup aja lah pokoknya intinya ya. Jadi penting ya dok. Salah satu pola hidup yang ditekankan oleh kita minta orang Departemen Kesehatan itu kan mewajibkan untuk pemeriksaan laboratorium atau berkonsultasi. Kan sekarang ada program ini kalau orang yang program BPJS kalau nggak salah ya, atau program kesehatan yang sekarang ini setiap ulang tahun dapat program pemeriksaan medical check up. Lengkap loh dok. Ya, betul. Kalau udah masuk ke program sehat ya, iya betul. Satu Sehat kalau nggak salah. Jadi kalau udah registry di situ, setiap dia tanggal ulang tahun dia diberikan pemeriksaan secara gratis. Mulai dari bulan ini ya, bulan Februari ya kalau nggak salah. Tahun ini sih dok, katanya. Februari ke Maret ini kalau nggak salah. Jadi kalau ada teman-teman yang bulan Maret ini ulang tahun, lapor aja. Bisa langsung nanti, ya dok ya? Kalau nggak salah, nanti itu di Satu Sehatnya akan keluar. Lakukan pemeriksaan general check up di tempat terdekat di mana dia tinggal. Oke, ada remindernya. Ada remindernya. Siap. Oke. Jadi nggak usah takut lah. Kita nggak nakut-nakutin juga kok. Ya kan lumayan ya dok, setahun sekali ya dok ya, benar sesuai rekomendasi dokter Bonar tuh kalau lagi kondisi sehat fit setahun sekali itu cukup sebenarnya dok. Jangan lupa urinalisis diperiksa, ya fungsi ginjal diperiksa dan lain-lain juga ya dok ya. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan lagi tuh dok di atas. Wah banyak nih pertanyaan untuk dokter Bonar. Laris nih. Apa itu? Izin bertanya dok, kalau ureum kreatinin mulai meningkat, berapa lama mesti cek lab ulang lagi dok? Ya sesering mungkin kalau ditanya seperti itu. Ya sesering mungkin itu kan kalau pasien tersebut masuk dalam program kesehatan, ya pasti akan dibuat jadwal oleh mereka. Tapi kalau tanya sama saya secara pribadi sih, pemeriksaan fungsi ginjal itu harus lebih intens ya kita evaluasi, karena nggak mungkin kita menilai dalam waktu sesaat. Karena pada saat tertentu dia kondisi sedang akut, dia fungsi ginjalnya lagi turun. Tapi kalau dia udah stabil dengan kondisi penyakit dasarnya udah terkontrol, kadang-kadang dia bisa kembali normal. Jadi jangan khawatir ya dok ya, benar. Kontrol aja lah. Kalau menurut saya sih makin sering kita melakukan pemeriksaannya, makin yakin kita bahwa fungsi ginjalnya stabil atau tidak. Itu sih clue-nya.
Oke. Nah dok, mungkin di-spill juga nih sama sahabat Bunda, biar sahabat-sahabat Bunda yang muda-muda nih aware tentang kesehatan ginjalnya ya dok. Karena jujur aja kayak kita nih Berdua belum tentu udah periksa ureum kreatin. Udah periksa belum? Belum. saya sih belum. Abis ini dok, saya periksa dok. Nanti saya konsul ke dokter donor. Tunggu ulang tahun biar Gratis. Nah dok, Oke. kasus pasien dengan gagal ginjal yang selain karena genetik dan lain-lain ya dok, mungkin karena lifestyle atau gaya hidup lah, yang dokter tangani sekarang itu udah mulai dari usia berapa dok? Ya kalau saya dokter penyakit dalam ya mulai dari usia 18 tahun lah. Kecuali teman-teman kita bagian anak suka mentransisikan pasien. Jadi ada pasien-pasien yang udah dirawat oleh teman sejawat kita bagian anak, setelah umur 18 tahun dipindahkan ke bagian kami. Jadi kalau ditanya usia sih, semua usia akan bisa mengidap penyakit ginjal. Itu sih sebenarnya message-nya. Jadi jangan jangan terlalu takut, karena kalau misalnya kita masih bisa mendeteksi dini penyakit ginjal kronik, masih bisa kita atasi dengan baik. Nggak usah sampai ke arah gagal ginjal, kalau bisa seperti itu ya. Hanya memang ada penyakit tertentu yang sudah kita deteksi yang bagaimanapun sekitar 30-40% masuk ke dalam kondisi gagal ginjal, tapi nggak usah takut lah. Oke. Berarti stigma gagal ginjal di usia 45-50 tahun tuh salah ya dok? Di usia berapapun dia semua bisa usia, sekarang ya, dok? semua jajaran usia muda sampai ke usia tua mungkin terjadi. Dok, terkait dengan gagal ginjal nih dok, kira-kira IGFR berapa yang dikatakan oh ini gagal ginjal nih atau perlu cuci darah dok? Ya secara internasional IGFR-nya kurang dari 15 ya. Oke. Jadi IGFR kurang dari 15 itu harus sudah siap untuk melakukan cuci darah atau dialisis. Oke. Namun memang kadang-kadang menjadi patokan kita kan, pasien kita kan mana ada yang mau langsung dilakukan dialisis, itu nggak ada. Iya, pasti butuh ini dok ya. Butuh persiapan mental. Persiapan mental, betul dok. Jadi harus hatinya benar-benar menerima bahwa ginjalnya udah nggak berfungsi. Patokannya sih sebenarnya dari keluhan sih. Meskipun dari laboratorium sudah mengarah ke sana, tapi kalau keluhannya masih belum begitu mengganggu, biasanya kita masih terapi konservatif namanya. Jadi batasi proteinnya, batasi garamnya, kontrol gula darahnya, ya dan lain sebagainya tergantung penyakit dasarnya. Gitu. Siap dok. Sip. Kecukupan air putih pengaruh nggak dok? Ya, kalau fungsi ginjalnya masih baik atau urinnya masih di atas 1 liter, biasanya kita tidak terlalu merestriksi cairan. Tapi kalau kencingnya udah kurang dari 1 liter, artinya kita perlu membatasi cairan sesuai dengan produksi urin per hari. Itu patokannya. Jadi kalau kita tidak tahu produksi urinnya per hari, kita nggak bisa melakukan intervensi harus sekian liter yang harus dibutuhkan. Tapi pada umumnya sih orang normal 1,5 liter, atau dia berolahraga bisa lebih dari 1,5 liter per hari. Itu konsumsi air yang normal. Karena kan kadang-kadang ya kita lah ya, anak-anak muda ini minum air putih jujurnya jarang dok. Minum teh lah, kopi, belum lagi boba yang manis-manis gitu dok. Itu pengaruh nggak sih dok? Ada pengaruhnya nggak dok? Ya kalau dari sisi kesehatan kan kita udah harus menghindari garam, gula. Garam, gula itu menjadi musuh utama sih sebetulnya. Jadi kalau minum teh pakai gula ya pasti akan mengganggu lah kalau dia dikonsumsi dengan berlebihan. Makanya kita harus tahu bahwa kebutuhan kita berapa kalori. Nah, salah satu unsur kalori itu adalah gula yang kita konsumsi. Nah, itu perlu penghitungan khusus ya. Mungkin nanti teman kita bagian gizi bisa memberikan masukan juga. Tapi tetap yang namanya gula maupun garam itu menjadi perhatian kita untuk dihindari kalau bisa, betul-betul dihindari. Tapi memang sampai 100% kita tidak mengkonsumsi kan nggak mungkin ya. Karena kita butuh elektrolit ada di dalam garam, kita butuh energi ada di dalam glukosa atau gula. Jadi semua itu memang kebutuhannya harus disesuaikan dengan kebutuhan hari-harian ya. Kalorinya berapa kalori kan sangat individual. Ada yang beratnya 50 dengan beratnya 80 kilo, kalorinya pasti berbeda lah. Tapi kadang-kadang karena
kita makan bareng ya makannya rebutan, ya mau sebanyak-banyaknya karena menikmati makanan yang enak, bukan berarti tidak boleh, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kan beda kebutuhan kita dengan saya dengan Anda, beda kebutuhannya. Tidak boleh berlebihan ya dok ya. Oke dok, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya. Iya. Nah ada pertanyaan, izin bertanya dok, apakah penderita sindrom nefrotik bisa sembuh dok? Ya kalau sindrom, ya ini udah sangat spesifik ya terhadap penyakit. Sindrom nefrotik itu memang hampir sebagian besar tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol gitulah. Sama seperti penyakit kencing manis ya. Penyakit kencing manis nggak bisa Sama sembuh, ya dok ya. tapi bisa dikontrol. Sindrom nefrotik pun bisa dikontrol dengan obat-obat tertentu. Tapi ada satu penyakit dari sindrom nefrotik yang bisa sembuh sempurna karena infeksi misalnya. Dia bisa sembuh sempurna, tapi itu nggak terlalu banyak ya. Itu persentasinya hanya 10% kali ya. Oke. Nggak terlalu banyak. Jadi harus tahu penyebabnya apa dulu ya Penyebabnya dok? apa dulu? Selama Karena penyebabnya itu bisa ditata ya, laksana karena bisa sindrom baik. nefrotik itu kan manifestasi klinis yang terlihat, tapi penyakit dasarnya kita belum tahu. Kalau penyakit dasarnya kita ketahui dan kita bisa kontrol dengan obat tertentu, dia bisa baik dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, jadi selalu ada harapan ya dok. Ada, Jadi nggak harus boleh ada. putus asa. Itulah harus gunanya ada kontrol dokter dulu. ya. Betul dok. Ada dokter Bonar. Dokter Bonar cowok lagi. Kenapa tuh dok? Nanti memberikan Harapan enggak ya dok? Oke, siap. dok. Balik-balik nih ke olahraga. Sekarang kan lagi banyak banget nih Yang berolahraga ya. nge-gym. Iya. iya. Lagi Yang paling hits banget sering nih dok. Nge-gym nih, nge-gym. Banyak Dok. ya teman-teman kita yang berolahraga. Betul ya. dok. Betul. Maraton dok. Sebenarnya olahraga itu memang salah satu bagian dari lifestyle modification ya. Oke. Untuk semua penyakit metabolik. Jadi kalau lihat rekomendasinya itu minimal ya 30 menit 3 kali seminggu. Oke. Tapi kadang-kadang orang profesional bisa nggak punya waktu 3 kali seminggu berolahraga. Enggak sih. Pasti Enggak. nggak punya itu. Minimal sekali seminggu aja udah Untung wow, ya. Iya. Tapi itu rekomendasinya sih. Jadi kalau kita melaksanakan aktivitas olahraga dengan teratur ya, terutama yang teraturnya itu loh. Kadang-kadang kan pasien datang ke tempat kita semangat 1 bulan selesai, udah nggak melaksanakan lagi. Tapi kalau itu dikerjakan secara konsisten sampai seumur berapapun ya, jadi kita nggak memandang usia loh. Jadi kalau udah usia tua jangan berolahraga, itu salah. Justru dengan olahraga akan mempertahankan vitalitas fisiknya secara baik dan optimal. Jadi olahraga itu kewajiban kalau menurut kami sih. Tapi dokter Danti ada juga ya dok, jadi saking nggak ada waktunya nih dok, sekali olahraga tuh sampai intens banget dok, sampai berjam-jam gitu dok. Dan ada nih dok kasus viral nih dok ya, bahwa ada seorang wanita nih dok, dewasa muda, dia intens olahraga, tapi ternyata malah gagal ginjal dok. Itu Ya, kenapa sih itu dok? karena berlebihan, itu exercise yang oke. berlebihan namanya. Oke. Makanya harus ada keseimbangan lah antara exercise dengan intake yang dibutuhkan. Kalau dia olahraga terus intake-nya berkurang, Oke. artinya protein atau katabolisme di dalam tubuhnya kan tinggi sekali, sedangkan yang diberikan diasup di dalam tubuhnya kurang, dan itu akan menyebabkan protein yang di dalam tubuhnya dirusak, dipecah banyak, tapi digantikan tidak ada, dan itu bisa menyebabkan gagal ginjal memang. Oh, oke. Dan itu bisa kembali normal nggak sih dok? Kalau Atau- akut masih bisa. Oke. Kalau misalnya masih baru, masih bisa. Masih bisa reversible namanya. Tapi kalau udah kronik ya susah. Atau mungkin bukan kronik ya. Jadi misalnya dia udah sudah mempunyai penyakit kencing manis gitu ya. Terus sudah ada gangguan sedikit. Kemudian dia karena dianjurkan olahraga berat, tapi dia melaksanakan olahraga berlebihan sampai olahraga berat. Nah, itu bisa sampai gagal ginjal dan agak sulit kembali normal karena dasarnya sudah ada. Tapi kalau dia orang sehat kemudian karena olahraga yang berlebihan, itu bisa terjadi akut dan itu masih bisa kembali normal. Tapi dok, sejujurnya untuk anak-anak muda zaman sekarang yang lagi hype-hypenya olahraga nih dok, rata-rata kan mereka mencari kebutuhan protein yang tinggi ini dok, entah dari makanan atau dari whey protein atau mungkin mengkonsumsi
suplemen-suplemen kreatin yang gitu-gitu. Itu sebenarnya salah satu hal yang bisa mempengaruhi kesehatan ginjal juga nggak sih, Dok? Secara tidak langsung ya. Jadi agak sulit ya mendefinisikannya secara praktis ya. Yang kalau dari sisi medis itu sebenarnya prinsipnya seimbang sih. Apa yang diasup dengan yang dikeluarkan dengan olahraga itu harus sama gitu. Dan itu perlu perhitungan khusus. Dan memang harus dihitung sih. Kan protein misalnya 1 gram ya. 1 gram per kilo per hari untuk setiap orang. Kalau beratnya 50, artinya protein yang dibutuhkan sekitar 50 gram. Tapi bukan 50 gram aktual sih sebetulnya. Karena protein, misalnya daging 50 gram, bukan berarti 50 gram daging itu 50 gram, bukan. Itu ada hitungannya sendiri. Karena 50 gram daging aktual itu kalau dikonversikan ke protein yang hitungan matematis, itu mungkin sekitar 10-20% yang kita hitung gitu. Jadi memang harus dikonversikan dengan baik. Harus ada konsultasi dengan bagian gizi kita atau dietitian kita supaya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Pokoknya prinsipnya apa yang kita kerjakan itu seimbang sih, itu yang terbaik sih. Jadi nggak bisa satu grup misalnya, satu grup orang berolahraga 10 orang dengan variasi berat badannya berbeda, tapi mengkonsumsi protein yang sama. Pasti yang rentan adalah yang tidak sesuai kebutuhannya. Makanya itu yang terjadi gangguan, bukan gangguan ginjal aja, gangguan gula darah kadang, gangguan tekanan darah, itu bisa terjadi. Makanya olahraga yang berlebihan ya tidak baik juga. Jadi yang patokan yang paling pasti sih minimal 30 menit 3 kali seminggu. Tapi kalau bisa dikerjakan tiap hari 30 menit itu yang terbaik sih. Suplemen tambahan juga sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah, asal sesuai dengan kebutuhannya ya. Kadang-kadang kan karena ada iklan untuk meningkatkan massa otot, konsumsilah protein sekian biar badannya bagus. Biar bagus. Tapi ada juga karena dia terkait dengan iklan hanya konsumsi itu tapi tanpa olahraga. Nah itu yang menjadi problem. Jadi numpuk ya, Dok, ya, karena nggak dibakar gitu ya, Dok, ya. Oke, siap. Ada lagi, Dok, pertanyaan? Kayaknya sahabat Bunda banyak nih, Dok, ternyata dan excited nih. Dok, apakah sindrom nefrotik itu termasuk autoimun? Ya, sindrom nefrotik itu kan penyebabnya banyak ya. Kalau kita urutkan itu kan autoimun itu memang bisa nomor 3 dari sindrom nefrotik. Kalau sindrom nefrotik yang pertama, penyebab yang paling banyak itu kan kalau di kita sekarang bisa diabetes, bisa penyakit autoimun, atau mungkin juga kaitannya dengan genetik. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaannya, apakah sindrom nefrotik termasuk autoimun, Dok? Ya bisa, jawabannya bisa, hanya tidak menjadi bagian yang paling besar. Karena ternyata sindrom nefrotik itu untuk saat ini loh ya, di data-data kita itu kaitannya dengan metabolik, atau kalau ngomong metabolik artinya pola hidup kita yang kurang sehat. Jadi kalau pola hidupnya kurang sehat, metaboliknya terganggu dan terjadi gangguan ginjal, biasanya salah satu manifestasinya adalah sindrom nefrotik. Oke, siap. Pertanyaan terakhir ya, Dok. Udah 1 jam loh, Dok, kita ngobrol-ngobrol ini. Ini benar terakhir. Terakhir, Dok, ini beneran terakhir, Dok. Dong, masih ada closing statement, pesan-pesan nanti dari dokter. Ini pertanyaan terakhir nih. Saya penderita lupus nefritis, Dok. Olahraga apa yang aman bagi saya ya, Dok? Selama ini saya hanya jalan kaki selama 30 menit dan berenang saja selama seminggu sekali. Umurnya? Oh, dia tidak memberikan umur sih, Dokter. Kalau umurnya masih muda dengan olahraga yang dia kerjakan seoptimal mungkin nggak ada masalah. Kalau dia suka jalan pagi boleh, lari boleh, sesuai dengan kemampuannya lah. Kalau olahraga itu, exercise itu yang dihitung itu kan waktu dan durasi dan konsistensinya yang penting, bukan hanya sekedar olahraga. Karena memang bagian pola hidup yang sehat itu adalah olahraga, di samping makanan. Kalau sindrom nefrotik, kalau lupus artinya kan konsumsi obatnya juga harus teratur. Kalau dia tidak teratur minum obat, hanya olahraga, ya nggak tercapai target pengobatannya. Oke, gimana Dokter Agustin, masih ada yang mau ditanyain? Sudah, kayak ini sudah terjawab semua. Siap. Sebenarnya, Dok,
Terima kasih banyak ya dok ya atas ilmu yang diberikan, waktunya juga sudah banyak ilmu yang kita dapat hari ini dok. Mungkin dokter ada tips and trick dok gimana cara agar menjaga dulu, Dok. ginjal tetap sehat dok. Ya, untuk mendapatkan ginjal yang sehat itu adalah dengan melakukan modifikasi hidup yang baik. Artinya apa? Modifikasi hidup itu makan yang seimbang dan olahraga yang seimbang juga. Di samping kalau dia mempunyai penyakit penyerta, ya sewajarnya dia melakukan general check up secara rutin. Tanpa pemeriksaan yang dilakukan rutin, kita tidak bisa mendeteksi penyakitnya. Itu saja sih. Baik. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama, salam sehat. Belum dong, belum ditutup. Oh, belum. Tunggu dulu. Oke, saya sudah menonton podcast kita hari ini sampai akhir. Bagi sahabat Bunda yang mau konsul sama Dokter Bonar, bisa booking atau reserve by appointment, atau bisa lihat tuh jadwal Dokter Bonar setiap Rabu dan Sabtu. Rabu di jam 18 ya dok? Iya. Kemudian untuk di hari Sabtu jam 9 pagi. Oke, kemudian ada juga Dokter Vidya di hari Senin dan juga Jumat setiap jam 15 sore. Oke sahabat Bunda, salam sehat untuk semua. Kembali lagi nanti kita di next episode ya dok, next podcast lagi. Sampai jumpa di Bunda Podcast Show selanjutnya. Bye-bye. Bye, salam sehat. Terima kasih dokter. Terima kasih Terima kasih, dok. sama-sama.